kita waktunya presentasi ya. Presentasi dimulai dari kelompok satu menjelaskan LKPD-nya yang translasi. Silakan kelompok satu. Baik, saya perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil KPD yang telah dikerjakan. Yaitu yang pertama, kegiatan satu pada simulasi. Ketika awal musim pembelajaran dimulai, hal yang harus kamu lakukan pada hari pertama sekolah adalah menyusun dan memilih tempat duduk sesuai dengan yang kamu inginkan. Ketika menyusun tempat duduk, kamu pasti pernah menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya. Apakah yang terjadi ketika kamu menggeser meja tersebut, dan apa yang perlu kamu perhatikan agar meja tersebut bergeser ke posisi yang tepat? Jadi yang perlu diidentifikasi dari gambar satu yaitu menggeser meja dari posisi yang sebelumnya pada gambar yang kotak berwarna hitam, kemudian digeser menjadi A aksen, D aksen, D aksen, D aksen yang berwarna kuning. Kemudian yang gambar dua hasilnya seperti itu, yaitu meja KLM N yang digeser menjadi ke bawah. Selanjutnya yaitu pada amati gambar satu dan gambar dan dua di atas. Pada gambar satu, bisakah kalian menentukan arah dan jarak perpindahan meja tersebut? Silakan pilih opsi yang menurut kalian benar. Jawabannya tidak bisa. Begitu juga dengan gambar yang kedua, bisakah kalian menentukan arah dan jarak perpindahan meja tersebut? Silakan pilih opsi yang menurut kalian benar. Jawaban kelompok dari kelompok Anda tidak bisa. Setelah itu, ini adalah hasil kerja kelompok kami pada bagian pengumpulan data. Mari kita kumpulkan informasi yang ada pada gambar 1 dan 2 agar proses translasi akan lebih mudah untuk kita pahami. Yaitu titik A yang koordinatnya 1,1 menjadi setelah ditranslasi menjadi A aksen yaitu 4,3, yang titik B 1,3 menjadi B aksen 4,5, titik C 3,1 menjadi C aksen 6,3, titik sudut D dari koordinat 3,3 menjadi D aksen 6,5. Setelah itu titik K 3,1 menjadi K aksen 1,3, titik L dari 5,1 menjadi L aksen 3,3, titik M 5,3 menjadi M aksen yaitu 3,1, dan titik N 3,3 menjadi N aksen yaitu 1,1. Setelah itu ketika bagian pengolahan data, hasil dari kerja kelompok kami dapat dilihat seperti tabel yang ada di gambar, yaitu pada gambar satu, ketika terjadi pergeseran dari meja A, B, C, D ke meja A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yaitu ketika titik awalnya A 1,1, caranya untuk menggeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, yaitu yang bagian X yang satu awal ditambah dengan 3, yaitu 3 ke kanan, dan yang satu akhir ditambah dengan 2, yaitu satuan ke atas. Jadi hasilnya yang awal 1 ditambah 3 menjadi 4, dan yang satu akhir menjadi ditambah 2 menjadi 3. Begitu juga dengan titik B, C, dan D. Yang B ditambah 3 dan ditambah 2 menjadi 4,5, yang C menjadi 6,3, dan yang titik D menjadi 6,5. Sehingga nilai X, Y yaitu X plus 3 dan Y plus 2. Selain pada gambar yang ABCD tadi, pada gambar 2 ketika bergeser 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah, yaitu maksudnya 2 satuan ke kiri adalah nilai X berkurang 2, dan nilai ketika 4 satuan ke bawah yaitu nilai Y berkurang 4. Maka pada titik K yaitu yang titiknya X3 dan Y-nya 1, ketika X-nya 3 itu dikurangi 2 menjadi 1, dan yang titik Y-nya 1 kalau dikurangi 4 menjadi negatif 3. Begitu juga dengan titik L yang berawal dari 5,1 menjadi L aksen yaitu 3,3, dan titik M yaitu 5,3 menjadi M aksen 3,1, dan titik N yaitu yang awal 3,3 menjadi N aksen yaitu 1,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa titik X, Y merupakan X plus negatif 2, dan titik Y yaitu Y plus negatif 4. Selanjutnya, kesimpulan dari kegiatan kami adalah yaitu yang pertama, arah perpindahan biasa ditulis dengan seperti A, B, di mana A menunjukkan arah ke kanan atau ke kanan dan kiri, sedangkan B menunjukkan arah ke atas dan bawah. Operasi pada translasi, jika arah perpindahannya A, B adalah yaitu ketika X aksen, Y aksen, maka hasil dari titik X, Y ditambah dengan translasi A, B menghasilkan titik X plus A, Y plus B. Ya, boleh diakhiri dari kelompok 1. Ya, sekian dari hasil presentasi kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke Ibu. Oke. Jadi dari kelompok satu tadi udah bener ya. Cuman tadi untuk pergeseran itu bentuknya persegi. Diingat ya. Itu bukan kotak. Oke, dilanjutkan ke kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Ya, terima kasih, Bu. Suara saya sampai dengar, Ibu? Ya, sudah. Ya, sebelumnya saya izin absen, nanti bisa kalau saya absen suaranya jadinya putus-putus. Ya, tidak apa-apa. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yang pertama, ada gambar jam itu, di sampingnya apakah kamu pernah melihat suatu benda berputar? Apakah yang dimaksud dengan rotasi pada suatu benda? Bagaimana caramu menentukan koordinat bayangan hasil rotasi pada koordinat kartesius? Nah, selanjutnya identifikasi masalahnya. Untuk jarum jam yang mengarah
ke searah jarum jam, ada juga yang berlawanan arah jarum jam. Gambar 1 ini merupakan koordinat titik K dan titik L. Dari gambar di atas, kita diminta untuk mengamati garis lingkaran tersebut merupakan jalur lintasan titik K dan L jika dirotasi dengan pusat rotasi 0,0. Kali ini kita akan merotasi titik K dan L dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat, 180 derajat, 120 derajat searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Dalam melakukan rotasi sebuah titik, menurut kelompok kami, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pusat rotasi, yang kedua adalah arah rotasi, dan yang ketiga adalah sudut rotasi. Selanjutnya, hal yang perlu kita persiapkan antara lain adalah jangka, busur, dan lain-lain. Dalam melakukan rotasi unsur-unsur yang perlu diperhatikan adalah pusat rotasi, sudut rotasi, dan arah rotasi seperti yang disebutkan sebelumnya. Setelah ketiga unsur itu sudah diketahui, maka selanjutnya adalah melakukan rotasi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ada menggambar titik P, yang kedua menggambar ruas garis dari titik O atau O 0,0 ke titik P dengan membentuk garis OP. Menggunakan busur untuk mengukur sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, lalu tandai dengan titik P. Menggambar garis dari titik P sampai garis OT. Perpotongan hasil jangka dengan garis OT adalah hasil rotasi, yaitu P absen. Nah, untuk rotasinya, kita dapat rotasi sebesar 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat searah atau berlawanan arah jarum jam. Untuk yang berlawanan arah jarum jam, titik K dirotasi menjadi titik K yang awalnya 3,4 setelah dirotasi menjadi K absen, yaitu negatif 4,3. Titik L 2,3 setelah dirotasi menjadi titik L absen, negatif 3,2. Pola yang berbentuk P, X, Y adalah P absen, negatif Y, X. Ini adalah pola secara umumnya. Nah, sedangkan jika dirotasi negatif 90 derajat searah jarum jam, pola yang berbentuk adalah P, X, Y menjadi P double absen, Y, X dengan rincian seperti atasnya itu. Dari 3,4 menjadi 4,3, dan L dari 2,3 menjadi 3,2. Yang selanjutnya, jika dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam, titik K yang mulanya pada koordinat 3,4 menjadi K double absen, negatif 3,4, dan L 2,3 menjadi L double absen, negatif 2,3. Pola yang terbentuk secara umum adalah P, X, Y menjadi P double absen, negatif X, negatif Y. Yang selanjutnya, jika dirotasi negatif 180 derajat searah jarum jam, titik K dari 3,4 menjadi K double absen, negatif 3,4. L dari 2,3 menjadi L double absen, negatif 2,3. Negatif 2,3. Pola yang terbentuk yaitu P double absen, negatif X, negatif Y. Yang selanjutnya, jika dirotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam, pola yang terbentuk adalah K dari koordinat 3,4 menjadi K double absen pada koordinat 4, negatif 3. Yang selanjutnya, titik L dari 2,3 menjadi L double absen, 3, negatif 2. Pola yang terbentuk yaitu dari titik P, X, Y menjadi titik P double absen, Y, negatif X. Nah, yang terakhir ada dirotasi sebesar negatif 270 derajat searah jarum jam. Titik K yang mulanya 3,4 menjadi K double absen, negatif 4,3. Titik L yang mulanya 2,3 menjadi L double absen, negatif 3,2. Pola yang terbentuk adalah P dari X, Y menjadi P double absen, negatif Y, X. Nah, hasil ini sudah kami diskusikan, lalu kami verifikasi dengan teori-teori yang telah ada dalam buku paket dan literatur, seperti Hosin dan lain-lain. Nah, untuk kesimpulan yang kami peroleh, yang pertama, unsur-unsur rotasi ada 3, yaitu pusat rotasi, sudut rotasi, dan arah rotasi. Yang kedua, operasi pada rotasi jika pusat rotasi 0,0 adalah sebagai berikut. Titik koordinat X, Y, pusat rotasinya 0,0, jika dirotasi sebesar 90 derajat, arah rotasinya berlawanan jarum jam, maka hasil bayangannya adalah negatif Y, X. Sedangkan jika dirotasi negatif 90 derajat, arah rotasinya searah jarum jam, bayangannya akan menjadi Y, negatif X. Jika dirotasi 180 derajat atau negatif 180 derajat berlawanan dan searah jarum jam, maka hasil bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Jika dirotasi sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam, bayangan rotasinya adalah Y, negatif X. Dan yang terakhir, jika dirotasi sebesar negatif 270 derajat searah jarum jam, bayangannya menjadi negatif X, negatif Y, negatif X. Ya, sekarang boleh diakhiri dari kelompok 2. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kita lanjut membahas ke materi rotasi ya. Kan tadi yang translasi sudah di grup WA. Sekarang kita masuk ke rotasi yang sudah dibahas oleh kelompok 2. Oke. Pertama, Ibu ingin bertanya. Dari kalian ada yang tahu enggak apa itu rotasi? Yang mau menjawab? Ayo siapa? Saya izin menjawab. Iya, silakan. Rotasi adalah transformasi dengan cara memutar objek dengan titik pusat tertentu, Bu. Iya, benar. Eh, Kalau kita ingin memutar, pasti kan tadi ada syaratnya. Tadi udah dijelaskan. Ayo, yang tahu. Kira-kira apa sih syarat kita ingin merotasi? Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu, Ya, izin menjawab. silakan. Kita membutuhkan titik pusat rotasi, arah rotasi, dan besaran rotasi. Oke, benar-benar. Kita lanjutkan ya. Untuk materi rotasi pada kelas 9 ini, kita itu akan masih belajar rotasi itu terhadap sudut istimewa aja, yaitu 90 derajat dan 180 derajat. Dan untuk besarannya, kita itu akan nanti lebih membahas itu ketika kita sudah SMA. Begitu ya, Nana? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi. Arah rotasi itu ada berapa ya? Disebutkan ya. 2, Bu. Ya, apa saja? Berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Oke, benar Mbak Farina. Kalau dari 2 itu, yang menunjukkan arah positif itu kemana ya? Sama yang menunjukkan perputaran negatif, itu juga kemana? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Kalau untuk yang negatif itu searah dengan jarum jam, sedangkan untuk yang positif itu berlawanan arah jarum jam. Ya, benar. Diingat sekali lagi ya, bahwa kita nanti akan belajarnya itu di sudut istimewa. Nah, dari penjelasan tentang arah rotasi, apa ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Niswa. Itu, Bu, jika kita melakukan rotasi dengan besar rotasinya dua sudut istimewa tersebut. Nah, akankah ada sudut yang berlaku nilai negatif ya, Bu? Karena ada arah yang searah jarum jam. Oke, ini pertanyaan yang Ibu tunggu ya. Jawabannya, iya ada. Kita itu akan melakukan rotasi sebesar negatif 180 derajat, 180 derajat, negatif 90 derajat, dan 90 derajat. Bisa kalian gambarkan sudut-sudut tersebut di kertas, lalu kirim di grup ya, di grup WA. Kalau untuk yang negatif, itu tadi kan searah. Jadi jalannya nanti searah sama jarum jam ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sekarang perhatikan gambar kalian masing-masing. Apakah ada sudut yang arahnya sama? Ada, Bu. Ya, sudut apa? Sudut 180 derajat dan sudut negatif 180 derajat. Ya, benar. Jadi, karena besarnya sama, sudut 180 derajat dan sudut negatif 180 derajat, itu jika dijadikan besaran rotasi, maka akan menghasilkan bayangan yang sama. Jadi dalam transformasi, biasanya kita hanya menulis salah satu sudut saja dari 180 derajat. Oke anak-anak,
Sekarang kita lanjutkan untuk melakukan rotasi ya. Siapkan ballpoint atau pensil kalian, kertas peta atau buku kotak-kotak itu ya, yang diberi sumbu koordinat dan busur derajat. Apa sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Siap, Bu. Saya sudah siap. Siap, Bu. Oke, sekarang kalian buat titik pusat rotasi. Untuk yang tadi di kelompok 1, titik pusatnya itu 0,0 ya. Untuk kelompok 2, titik pusatnya 1,2. Udah kelihatan kan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk yang Sudah, kelompok Bu. 1, kayak gini ya, di pusat ini. Untuk yang kelompok 2, kelompok 2 di sini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Silahkan kalian buat titik P, titiknya itu di 3,4 sebagai titik yang akan kita rotasikan nanti. Silakan dari perwakilan kelompok mengirimkan jawabannya di grup WA. Baik, Bu. Ini Ibu kasih contoh untuk kelompok 1. Titiknya kita taruh di 3,4. Cuma ini titiknya Ibu kasih A ya. Kalau kalian nanti kasih nama P. Sudah? Nah, jadi seperti ini. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kalian buat garis dari titik pusat ke titik A. Ini garisnya putus-putus. Lalu, kalau sudah dikirimkan di grup WA. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sekarang kita akan melakukan rotasi sebesar 90 derajat. Ini Ibu putar seperti itu ya. Sekitar 90 derajat. Nah, di sini. Jawabannya berapa, Nana? A aksennya? P aksennya? Di titik berapa? Kelompok 1? 4,3, Bu. Iya. 4,3, Bu. Yang kelompok 2? 3,0, Bu. 3,0 atau yang lain? Ibu kasih contoh ya. Untuk kelompok 2, tadi titiknya 1,2 pusat rotasinya. Nah, itu ada di titik berapa? Negatif 1,4, Bu. Iya, benar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pola yang lain. Tapi sebelum itu tadi, kalian sudah mengerti nggak polanya? Kalau kita ingin merotasikan sebesar 90 derajat, saat di titik 0,0, itu polanya seperti apa ya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jika titik P, X, Y dengan pusat rotasinya 0,0, maka bayangannya P aksen negatif Y, X, tinggal dibalik Bu, X dan Y. Tinggal dibalik X dan Y-nya Bu, dan Y-nya diberi tanda negatif. Oke. Lalu, kalau misalnya titik pusatnya selain 0,0,
misalnya AB, maka polanya seperti apa? Jika titik pusatnya bukan 0,0, misalkan AB, pola rotasinya, hasil rotasinya itu P aksen, negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Iya, benar sekali. Oke, sekarang kita mencoba untuk merotasi negatif 90 derajat. Untuk titik sama titik pusatnya masih sama ya. Ini untuk kelompok 2 yang Ibu kasih contoh. Ibu putar, ini kan dari awal, ke 90 derajat. Berarti posisinya di sini. Nah, hasil bayangannya bisa disebutkan dari kelompok 1 dapat berapa, kelompok 2 dapat berapa. Kelompok 1 berada di titik 4, negatif 30. Iya, benar. Kelompok 2? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Untuk kelompok 2 itu titiknya 3,0. Iya, benar sekali. Lalu, jika dilihat hasil bayangannya dengan titik P, memiliki pola seperti apa ya? Pola bayangan. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu, izin Ya, coba menjawab. ya silahkan. Jika P X, Y dengan titik pusat rotasi 0,0, maka P aksennya itu Y min Y, negatif X. Apa begitu, Bu? Iya, benar. Lalu, kalau misalnya titik pusatnya yang selain 0,0, Jika P X, Y dengan titik pusat rotasi yang selain 0,0, maka hasil P aksennya itu Y min B plus A sama min X plus A plus B. oke, benar. Sekarang kita lanjut. Untuk yang rotasi 180 derajat. Nah, tadi untuk titiknya sama titik pusatnya masih tetap ya. Tapi kita mau rotasikan ke 180 derajat. Ini contoh buat kelompok 2. Ini Ibu rotasi sebanyak 180 derajat. Nah, bisa dilihat bayangannya ada di mana? Ayo, siapa yang mau menjawab? Bayangannya ada di mana? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Bayangannya itu terletak di min 1,0. Apakah benar, Bu? Kalau yang untuk kelompok 1, bayangannya di mana? Izin menjawab, Bu. Ya, Untuk yang kelompok 1 berada di titik 3,4, Bu. oke. Sekarang kita lanjut ke polanya. Untuk pola 180 derajat, ini polanya seperti apa? Dari kelompok 1 sama kelompok 2? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silahkan. Jika P-nya X, Y dengan titik pusatnya 100,0, maka P aksennya min X, min Y. Jika titik pusat selain 0,0, misal di akomodir itu, maka hasil P aksennya min X ditambah 2A ditambah B, min Y ditambah 2B, Bu. Iya, benar. Oke, pola-pola tadi sebenarnya hanya pola pembantu ya. Tetapi intinya saat kalian melakukan rotasi, itu tuh memutar seperti pada kalian yang sedang kalian lakukan.
yaitu memutar pada busur. Nah, itu yang disebut rotasi. Nah, pola-pola itu hanya membantu. Jadi, misal kita ingin mencari jawabannya, langsung ada pola. Nah, seperti itu. Oke, pembelajaran kali ini sudah sampai di sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi, refleksi, dan dilatasi. Kalian silahkan dipersiapkan dan mohon belajar ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, silahkan Ketua kelas memimpin doa. Lisa? Iya, Bu. Ya, monggo. Baik, Bu, teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Bu Galuh. Baik, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.